Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian manajemen kolbu para nabi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertemuan yang ke-8. Insya Allah di pertemuan ini kita masih membahas kata takwa dalam firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian yang kedua. Taib. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita membahas kalimat takwa dalam ayat dan hadis, maka jelaslah bagi kita sekarang bahwa hakikat takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah, tarju rahmatallahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah, takhafa azaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan atas petunjuk darinya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba telah memiliki kondisi demikian, maka dia akan memiliki kepekaan hati dan perasaan sehingga hatinya akan tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Selamat dari setiap godaan dan berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati sebagai tempat ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna," wa yushiru ila sadri 3 marrat. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Jika hati dipenuhi dengan ketakwaan, maka seluruh jasad akan mengikutinya. Hati menjadi lurus dan seluruh jasad pun akan lurus. Karena di antara tanda ketakwaan hati adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari pengagungan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, membesarkan syiar-syiar Allah, memuliakan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ketika itu terbukalah Alkitab dan Al-Hikmah tentang rahasia dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu tertanam di dalam hati yang datang dengan penuh ketakwaan, kesucian, dan siap untuk diberikan ilmu. Pada akhirnya ikhwani fillah wa akhwati fillah, dia akan mendapatkan furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan demikian, seorang hamba akan dapat mengendalikan dirinya, meneliti dan menghisap dirinya. Diriwayatkan dari Maimun bin Mihram rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, seorang hamba tidak dinamakan bertakwa kecuali jika dia menghisap dirinya, sebagaimana dia menghisap temannya, dari mana dia mendapatkan makanan dan dari mana dia mendapatkan pakaian. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan yang ke-8 ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.